Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama belajar bersama, saling ingat mengingatkan dalam masalah qiraah, membaca Quran dengan baik dan benar. Dan semoga kita belajar ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui bisa dipraktekkan dengan baik dan benar. Dan marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca surat Al-Fatihah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam tolakul ilmi, dalam mencari ilmi, dan pada hakikatnya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya kita kemarin telah membahas ikhfa, ya. Ikhfa, apa itu ikhfa, ya. Tapi untuk itu ada kita terus sambil mengulang-ulang lagi biar tidak lupa, ya. Yang sering pernah kita pelajari, apalagi makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf, terutama sifat-sifat huruf yang melekat pada huruf ini. Mungkin ya, di antara kita banyak yang sudah lupa, ya. Karena apa? Karena banyaknya kumpulan lafaz-lafaz, ya. Contoh saja, ya, sifat-sifat 5 yang berlawanan. Apakah masih ingat? Ya. Contoh sifat-sifat yang berlawanan, ya. Ya. Apalagi makhorijul huruf. Makhorijul huruf yang keluarnya itu keluarnya dari mulut, ya. Ini apakah kita masih ingat, ya? Ada al-jauf tahu? Nah, masih hafal, masih ingat? Al-jauf. Ada huruf itu yang keluar dari al-jauf, dari rongga mulut. Ada lagi yang keluarnya dari khalqi, dari tenggorokan, ya. Ada yang keluarnya huruf ini dari lisan, ya. Dari lisan. Ada yang keluarnya lagi, ya. Yang keempat itu ada yang khosem, ya. Ada yang pangkal lidah, ada yang asyafaten, ada yang keluar dari asyafaten, dari 2 bibir, ya. Yang kelima yaitu khosem. Ini huruf-huruf, ya, yang sering dulu nih biar nggak lupa, ya. Ini makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini dibagi menjadi 5, ya. 5 yang pertama al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut. Jadi huruf yang keluar dari rongga mulut ini, yang keluar berarti hurufnya alif, wawu, terus ya mati. Alif, wawu, ya. Huruf alif yang didahului oleh baris fathah mengucapkannya dengan cara membuka mulut, ya. Dengan cara membuka mulut, ya. Kayak ma, ku, yakuna, fi, bina. Terus kalau huruf ya
dia mati didahului oleh baris kasroh. Cara mengucapkannya dengan cara menurunkan bibir bagian bawah i. Ini bagian bawah tarik i ya. Nah, terus yang ketiga wawu yang mati yang didahului dengan huruf baris domah, mengucapkannya dengan cara memoncongkan dua bibir. Nanti a dengan membuka lebar mulut a, i dengan mengucapkannya dengan menurunkan bibir bawah. Nah, cara mengucapkan wawu yang mati yang didahului baris domah ini dengan cara memoncongkan dua bibir u. Oke. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. A dengan memoncongkan a ya. A I terus u. A I ini huruf-huruf ini yang kita kenal dengan huruf mat. Huruf yang dibaca panjang. Ketika huruf ini berbaris menjadi huruf fathah, ini didahului huruf kasroh, ini didahului huruf dom. Cara membacanya a ini dengan membuka mulut a, ma, yakuna, fi, na, terus yang ya i ya. I dengan menurunkan bibir bawah i. Terus domah dengan memoncongkan dua bibir. Sekarang kalau ini namanya ya makhorijul huruf. Yang pertama yaitu al jauh ya, kita bagi menjadi 5. Al jauh ini hurufnya ada 3 Pak. Alif, ya, waw. Biar ingat-ingat lagi karena ini kita sudah penting. Jadi cara mengucapkannya ya. Nah, yang kedua Pak, tadi hal ini artinya tenggok. Hati, kita dengan hati, huruf penghorokan. Hati sendiri ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama pangkal tenggorokan, ataupun yang pertama aksor pangkal. Kalau yang sini dalam tengah pangkal, terus ini ya adnal aksor. Al-khalqi menjadi 3. Ada aksor halqi, ada wastul halqi, ada adnal hal. Pertama aksor wastul adnal al. Aksor halqi ini hurufnya ada asor adnal halqi ataupun adnal halqi, ujung kerongkongan. Berarti ujung tenggorokan. Ini hurufnya ada ghin sama
Oh, wastul halqi ha sama ain. Terus ini hamzah sama ha. Saya akan bahas wastul halqi, ya, maka wastul halqi pangkal tenggorokan ujung tenggorokan ini tengah, terus kalau ini tadi pangkal tenggorok. Ya, insyaallah nanti kita akan ketemu huruf makharijulnya, huruf hamzah pangkal i u ba u an ani a na mi na mu mi ma i an ani a. Terus ha i u ba hulan aniha naminalmu mimahihan aniha. Ini a penting. A kita mengucapkan huruf hamzah ini makhrajnya berada di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ha juga pangkal tenggorokan. Sering kita paham, ya, kita sering membaca lafaz Allah, ya. Ini perlu diingat, lafaz Allah termasuk yang kita sering ini takbiratul ihram, itu namanya takbiratul ihram. Ini diawali dengan huruf hamzah. Kenapa ini dinamakan huruf hamzah? Hamzah dengan alif beda, ya. Kalau alif tadi namanya apa? Al-jauf. Berarti alif itu huruf yang tidak berharokat. Jadi ini bedaannya. Ada perbedaan alif sama perbedaan dengan hamzah. Kalau di Al-Quran ada yang sini, dikasih alif panjang, depannya ada huruf hamzah. Ada alif yang tidak berharokat, contohnya kayak fina atau ana atau man, kana, ataupun fina. Ini yang tidak berharokat, ini namanya alif. Kalau yang berharokat namanya hamzah. Perbedaannya, ya, contoh kayak lafaz, perbedaan ini memang penting. Dulu pernah saya sampaikan ada hamzah wasol. Hamzah wasol ketika lafaz, ya, hamzah wasol contoh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lafaz Allah. Seandainya ini hamzah yang sering ada ininya, ya, kecil di sini Allah, ya. Ini ketika berada di depan, ini dibaca hamzahnya Allah. Ketika berada di tengah, kita tambahin lafaz ta. Ini otomatis hamzah ini tidak dibaca, otomatis hilang. Tetap ada tulisannya, tapi tidak tidak lagi, berarti bacanya tidak ta'awahi. Ta'a sebetulnya kan ta'awahi. Karena ini berada di tengah, berarti tidak dibaca.
Setelahnya apa? Jamaah hamzah wa ya. Ini cara pengucapan a. Nah, kita langsung takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar. Yang sering ya kita tulisan Allahu Akbar yang betul kayak gini nih. A-nya pendek ya. Allahu Akbar. Lafaz ini, lafaz Allah cara membacanya ini A-nya pendek. Tidak boleh kita membaca lafaz Allah A-nya panjang. Allah. Tidak boleh dibaca panjang. Contohnya A-nya panjang berarti Allah. Otomatis kalau panjang A-nya dua. Ini cara membaca juga begitu. Lafaz akbar ini yang alifnya tidak boleh dibaca tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Nanti kalau ini dibaca akbar panjang, kenapa tidak boleh? Nanti jadi pertanyaan, tidak artinya Allah Maha Besar, ini artinya Allah. Nah, ini artinya Maha Besar. Seandainya dipanjangkan lafaz Allah sama akbarnya juga dibaca panjang akbar sama Allah, ini juga nanti merubah arti. Kalau lafaz Allah dibaca panjang alifnya, Allah ini nanti jadinya tidak artinya Allah. Artinya nanti hamzah ini menjadi hamzah pertanyaan. Apakah Allah? Nah ini kalau dipanjang lagi, apakah Allah Maha Besar? Ini jadi pertanyaan, apakah Maha Besar? Makanya di situ tidak diperbolehkan kita takbir. Maka ada ulama yang mengatakan kalau lafaz Allah kita panjangkan, akbarnya kita panjangkan, ini bisa fatal. Fatal karena apa? Di dalam artinya ini sudah berubah makna. Sering ya negur anak saya, Aska, nggak boleh hanya panjang. Karena apa? Nanti boleh kalau azan Allahu Akbar. Jadi pandai dikit-dikit ya. Kalau kita azan ataupun kita menjadi imam, ingat-ingat ini dibaca lafaz Allah hanya sama A-nya akbar sama A-nya Allah dibaca Gimana prakteknya? Allah ya kita maaf Allah juga barnya juga tidak boleh panjang. Allahu Akbar tidak boleh. Ingat ini tidak barnya juga tidak boleh dibacakan. Kita harus gimana makhrajnya hamzah, gimana makhrajnya absol hal habib. Kita praktek lagi jangan sampai kita bunyi a keliru ataupun au maupun setelah kita mangap kita tempelkan ujung lidah kita ke gusi, nanti makhrajnya lam. Allah. Ya. Kalau nggak mangap bunyinya Allah. Allah. Ya. Kalau nggak mangap ini dalam kita ingat jauh cara membaca ya dengan membuka mulut. Allah.
takbir itu ada 3. Pertama takbiratul ihram, tahu ya? Ketika kita membaca niat, sambil takbiratul ihram itu wajib, harus benar. Tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh ya. Kadang ada yang dengar barnya dipanjangin akbar ataupun R-nya dibanyakin akbar, tidak boleh ya. Niat dilatih mulai sekarang itu namanya takbiratul ihram. Nanti ada lagi takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan ya. Kita mau ruku ataupun bangun dari sujud ya, yang masuk dalam takbir intikal yaitu ketika perpindahan dari rukun ke ruku ke sujud atau dari tidak ke ini namanya takbir intikal. Nah, harus sama, tidak ada dipanjangkan hamzahnya lafaz Allah ataupun dipanjangkan hamzahnya lafaz akbar. Harus Allahu Akbar. Ingat ya, kita bareng-bareng bersama-sama juga Allahu Akbar. Jangan sampai barnya dipanjangkan. Kalau barnya dipanjangkan, nanti beda lagi tulisannya akbar. Nanti jamaknya akbar. Ini harus diperhatikan karena termasuk ini kita melihat makhorijul hurufnya hamzah di mana pangkal tenggok dan juga mengucapkan huruf alif yang berharokat fathah ya, ini dengan membuka jadi kamu nanti ya. Allahu Akbar. Sekali dua. Allah. Maaf. Dan A. Tadi berarti ulangi. Allah. Allahu Akbar. Tadi apa yang tadi? Ya, ingat kenapa? Tidak asohalki dengan pangkal tenggok Quran dengan kata yaitu dengan melebar membuka ya, sekali dua lagi ya. Nah, coba dengarkan yang pertama sama yang kedua beda nggak? Beda. Ingat sekarang coba yang betul. Anak nyusul sama. Iya langsung bener. Ayo ini serkadan kemarin tadi belajar dari dulu ke asar masuk rumahnya. Ayo Allahu Akbar. Ya, ingat ya, kalau ada nanti Allahu Akbar. Nah, kita mana terus temanya lah Allahu Akbar. Buat Haji ya. Nanti kalau mangap pasti bunyi A, kalau nggak mangap pasti A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ulangi lagi, beda ya. Allah. Nah, yang ini jangan yang tadi. Allah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah beda. Berarti perbedaannya nanti ada perbedaan sangat signifikan ya antara nggak buka mulut sama membuka mulut. Ya, dua lagi coba. Contohkan yang pertama yang nggak buka. Allahu Akbar. Tahu nih. Kayak au ya. Au. Kayak au. Dikatakan terus yang kedua yang maaf, yang lebar. Allahu Akbar. Udah. Ini yang kedua ya, yang betul ya. Kita latih Allah. Jadi mulai sekarang kita latih lagi, Man. Karena apa? Dia mana mahrotnya? Mahrotnya di sini, ya. Di pangkal, aksor hal. Jadi harus mangap. Kenapa mangap? Dengan melebarkan mulut karena berharakat apat cara mengatakan mangap coba ini adanya esi Allahu Akbar. coba jangan mangap coba Allahu Akbar. Allahu Akbar sama sangat beda sekali. Yang dengar ini pasti tahu ini lafaz takbirnya dia hamzahnya ini mangap gak? Kalau nggak mangap berarti kayak tadi kayak seakan-akan kita ada huruf wawunya ya. Allah. Ya sekali lagi Allahu Akbar. Jadi kalau ada Allahu Akbar berhenti boleh ataupun Akbar Allahu Akbar Allah. Di pasal ruwah ya. Nah, ruwah kalau di pasal ruwah karena ini nanti Akbar ya Akbaru. Nah, ini kalau di depan tadi kan kebaca Haji. Ya. Ya. Kalau di belakang di tengah ini tidak terbaca langsung Akbarullah. Dulu berarti itu. Nah, ya. Ingat karena apa? Hamzah kalau di sini hamzah wasal. Tapi kalau dipanjangkan ini nanti beda artinya. Nanti jadi pertanyaan. Hamzahnya nanti gak hamzah wasal lagi, namanya hamzah istifham. Hamzah istifham hamzah yang buat pertanyaan. Ada apakah ini? Ada apakah ini? Nah, ini nanti bisa dikatakan nanti berubah arti. Kalau ini nanti di lafadznya awalnya panjang, apakah Allah maha besar? Nanti kita bisa fatal, ya. Kita tidak meyakini Allah, malah mempertanyakan apakah ini bisa. Masalahnya jadi ya tadi ya. Makanya tidak boleh memanjangkan lafaz ini. Kalau yang ini enggak Pak, kita mangap. Kalau enggak mangap dulu ya, contohkan yang tidak ada Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ini yang tadinya tidak boleh panjang maknanya ya. Tidak boleh Allahu Akbar ya, tidak boleh yang ini, tapi tadinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita yang mangap coba. Allahu Akbar. Nah, lagi Allahu Akbar. tadinya jangan sampai panjang, pendek ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi yang mangap Allahu Akbar. ya, ingat-ingat ya, beda ya.
contohkan lagi sekali lagi yang dibaca yang tidak mangap. Allahu Akbar. Caranya pendek sekali lagi juga. Allahu Akbar. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi mangap. Mangap. Allahu Akbar. Nah, kan baru tahu lafaz akbar seandainya kita tidak membuka mulut sama membuka mulut pasti berbeda ya. Ingat yang betul yang mana? Yang membuka mulut. Allahu Akbar. Coba katakan Allahu Akbar. nah ya. Ini diingat-ingat ya. Sebab jadi penerus ya imam di sini apalagi askar ya. Memang tidak ada Pak Haji ya, ada Pak Haji, Pak namanya Pak Haji, alhamdulillah langsung gitu ya. Ingat ya, kasih umur tidak ada yang orang tua ini maju. Karena sudah apa takbiratul ihram sudah benar ingat ya. Tidak boleh memanjangkan lafaz alifnya lafaz Allah dan juga tidak boleh memanjangkan alifnya lafaz ak dan juga tidak boleh memanjangkan baknya lafaz ak. Ini sering kalau kita nggak dipelajari ini Allahu Akbar banyak panjang ya. Padahal yang betul tulisannya bacaannya Allahu Akbar. Fatal nanti ya. Ingat-ingat apa? Harus sama, kita harus praktekkan pas takbiratul ihram dan juga harus dipraktekkan pas waktu takbir intikal. Nah, harus sama. Intikal baru bangun sami Allahu liman hamidah mau sujud Allahu Akbar. Jangan boleh, tidak boleh Allahu Akbar. Jangan ya. Karena kalau sudah ngaji makharijul huruf sudah tahu ya. Bacaannya, cara membacanya harus dipraktekkan. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu ini harus dilaksanakan. Orang tahu sama tidak tahu, kalau orang tahu ini ada hukumnya kan? Kalau nggak tahu berarti tidak apa-apa. Kalau sudah tahu, tidak apa-apa. Ini askar aja anak saya sering ini. Yang betul, mangap tadi ya, nggak mangap lagi. Kadang kita itu lupa Pak Nanang ya, lupa saya askar itu dengar. Saya benar bacanya ini takbirnya, baru ingat lagi ya. Apa lagi? Allah. Sami Allah juga sama Ustaz. Sami Allahu liman hamidah. Sama. Ya, tulisannya kayak gini. Sami Allah sami. Nah, ini ada alifnya tapi tidak dibaca karena di tengah sami Allahu liman hamidah. Nah, jangan sampai hamidah nih. H itu karena kita sering huruf H. Nah, bisa dibaca H semua. Hamidah. Karena ini diberhentikan hamidah. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah. H semua. H ini padahal makhrajnya H di mana? Wastul hal Sami Allah. Ainnya itu ain. Ain ini, ain. Nah. Sami Allah. Tekan lagi nih. Sami Allahu liman. Ya. Ini ain ya. Jadi ain. Bukan Ali apa Hamzah. Oh, ganti lagi ya. Berarti harus diganti nih habis Saya tahunya juga ini ya. Sami'a. Sami'a bukan Sami'a. Tidak dibuka tadi, Hah? Tidak dibuka tadi. Sami'a. Dari Allah kata. Sudah. Sami. Pakainya ain. Sami'a maaf.
Sami Allahu sami'a mendengarkan sapa Allah. Allah mendengarkan bagi orang yang memujinya. Ingat berarti sami'a ain Allahu liman hamidah. Makanya ketemu satu persatu nih ya. Jadi kita bahas saja. Ulangi bahas sami'a. Nah, sami'a Allah. Bukan sami Allahu tapi sami Allah. Sami Allah. Ya. Hamidah. Kita lihat saja kita dulu. Ya. Waalaikumsalam. Tadi sering kita ternyata bacanya manusia, ternyata yang tulisannya ternyata bacanya Amin. Sami Allahu liman Alhamdulillah. yang kita perhati adanya salah huruf aja nanti salah artinya ya. Dengan menambahkan lafaz Allah ini saja tidak diperbolehkan dengan menambah huruf dengan menambah jadi akan fatal dalam hal. Alhamdulillah tadi kita ingat-ingat yang dulu. Jadi waktu ingat yang paling susah kemana-mana itu tentang makhorijul huruf. Kalau sudah belajar makhorijul huruf, apalagi sampai mengetahui sifat-sifat huruf, ini pasti akan tahu ya. Ingatnya tadi mana yang bakal baca lafaz Allah, mana yang tidak. Ini kedengarannya sepele, tapi didengar yang sudah belajar kurang pas. Yang sudah belajar bacanya sudah tahu oh kurang pas. Tapi yang belum pernah belajar makhorijul huruf apalagi sifat-sifat huruf nggak tahu. Wah benar atau tidak itu nggak tahu. Oh seperti bacanya kelihatannya benar. Tapi kalau yang sudah belajar makanya di Al-Quran ini sudah diterangkan la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, tidak akan sama. Jadi alhamdulillah kita bahas ya, ingat-ingat bagaimana mengucapkan lafaz Allahu Akbar, bagaimana cara kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan hukumnya ini wajib ya. Takbir nanti sholatnya enggak, apalagi takbirnya enggak benar nanti juga fatal ya. Bisa sholatnya juga bisa apalagi kita sholat kalau nggak ada takbiratul ihram ini nggak sah. Masuk rukun, kalau rukun ditinggalkan pasti tidak. Apalagi rukun ini wajib niat kuat. Jadi sama-sama ya, kalau yang sudah tahu kami mohon untuk dipraktekkan dan dipertahankan. Jangan sampai di majelis ini terus paham terus besok lagi lupa lagi, jangan ya. Kalau yang sudah dipertahankan dan dipraktekkan. Biasanya kalau orang Jawa itu barlen itu balen. Kalau nggak dipraktekkan itu barlen. Makanya teori gampang, yang paling sulit itu praktek.
teori prakteknya. Nah, kalau sudah dipraktekkan menjadi kebiasaan, otomatis mulut kita otomatis ya, akan terbiasa. Ya. Kalau sudah terbiasa melafazkan lafaz Allahu Akbar, ini akan terbiasa ya, sesuai Allahu Akbar. Misalnya itu Allahu ta'ala akbaru iku Allah Maha Besar. Yang kita bahas tadi cara mengucapkan termasuk apa? Al-Jawf ya. Al-Jawf apabila fathah ini cara mengucapkan dengan apa tadi? Membuka mulut. Kalau nggak dibuka nggak akan bunyi. Ya, dengan membuka Kalau kasrah dengan apa? Dengan menurunkan bibir. Menurunkan bibir bawah. I. Kalau Mengucapkan lidah. mengucapkan belum nanti ke materi lagi, ini kita bahas lafaz takbiratul ihram. Cara membaca lafaz takbiratul ihram yang benar yaitu dengan membaca pendek lafaz membaca pendek huruf A-nya lafaz membaca pendek A-nya lafaz, dan juga membaca pendek lafaz akbar. Pendek lafaz A-nya lafaz pendek lafaz akbar. Cara membacanya Allahu Akbar. Jadi kalau tulisannya Indonesianya akbar, tidak kalau ditambahin panjang berarti akbar. Ingat ya, tidak boleh memanjangkan lafaz A-nya lafaz Allah dan juga memanjangkan lafaz A-nya lafaz akbar. Gimana caranya? Allahu Akbar. Ada yang baca ak karena apa? Termasuk sifatnya kaf. Ingat, kaf karena masih ingat terkumpul dalam lafaz ada berapa hurufnya? 10. Hamas lawannya terkumpul dalam lafaz azmu waslu qariin. Aduma waznu qariin bi jadin jadah bin jadah. Ambil ingat-ingat 10 berarti 9 ya, 11 ya. Aduma waznu akbar. Akbar hamas yaitu terlepasnya nafas. Nanti ada tertahannya suara. Kalau hamas apa tadi? Mengalir. Hamas apa tadi? Terlepasnya nafas. Terlepasnya Akbar. Tapi jangan kebanyakan sampai kol-kolah. Allahu Akbar. Jangan ya. Apalagi kebanyakan akbar. Akbar. Ingat Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh ya. Ingat salah fatal. Ingat ya. Akbar. Allahu Akbar. Apalagi sampai memanjangkan alifnya. Allahu Akbar.
lamnya ya, yang panjang lam. Ini menurut qiraah ya, kalau dikali ini batas mengucapkan lafaz Allah ini batasnya 7 alif, tidak boleh lebih. Ini ada ini nanti batasannya. Kita kan batasnya kalau ada yang 3 alif ya, 3 alif baca Al-Quran. Jadi untuk lafaz akbar ini hampir 7 alif. 7 alif kalau diharokat bisa 14 a. Tapi di dalam tajwid ya, ini ya panjangnya seperti mat biasa. Allah. Tapi seandainya ada yang baca panjang tidak apa, yang penting ada batasan. Nama Allahu Akbar masih berapa? Kalau sampai kepanjangan Allah ini batasnya 7 alif. Seandainya ada imam yang baca Allahu Akbar boleh ya, Allahu Akbar sampai kalau begini yang pas ya biasa ya, mat berapa mat? 1 a. Panjang penjelasan. Yang penting tidak boleh sampai ini ya. Kecuali kan hitung sendiri. Kalau 4 bahasa rokat, kecuali 1, 2, 3, 4. Kalau tampil lebaran kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau dihitung belum sampai 7 itu ya. Masih masuk kaidah ya. 7 alif, berarti 14 a. Kalau 1 alif berarti 2 ketukan, kalau 3 ketukan berarti top. Tergantung bacanya. Kalau artel ya ketukannya berarti ya top. Kalau baca cepat ya top. Kenapa pintu lah? Apa ini? Saya kami Allahu Akbar. Tadi sami Allahu liman hamidah. Sami. Ainnya ini ya, bukan hamzah. Maksudnya jarang kalau ain. Ya ini ingat-ingat ya, mulai sekarang baca sami Allah pakainya ain. Dan tidak panjang. Kalau sami pakai hamzah nanti kayak samaon artinya langit. Sami sama hamzah artinya sama. Jadi beda jauh ya antara hamzah sama ain. Ain artinya dengar sami'a. Sami'a ya, sami'a. Kadang-kadang kita ingat para muda yang memang kayak gitu bacanya sami Allahu liman. Kalau sami kalau hamzah yang betul tulisannya ain. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ya. Ya coba bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Liman ini non termasuk apa ini? Di samping. Masih ingat sifatnya non? Sifatnya non. Liman. Hamas.
Mas tidak ada. Jahar Juma Sabsun Waznu Wasnu Qari'in Yin Jada ini Jahar. Setelah dua ini yang nomor 3 Sidah hurufnya berapa? Bukan Ajid Bakar berapa? Ajid Potun 8 ya. Lalu 7 Ajid Hamzah Ajid Potun Bakat Ajid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah 8. Lawannya Sidah Rohwah ingat lagi ya. Di antaranya rohwah sama Sidah ada sifat baini. Baini di antaranya tersidah yaitu tertahannya suara dan juga terlepasnya suara, tengah-tengahnya yaitu sifat baini yang hurufnya ada lin, 5 lin, ingat ya, lin, yang ini coba yang masih ingat ya? Man akhoda wajada saatan fajaka berlalu suruh isi gan yang mana? yang ini apa? Rohwah. Ini ya, ingat istighfar apalagi yang lagi ya, istighfar, istighfar ya. Saya sahin ya, yang ada syusin zaya sahin man apa banyak syusin ada ini ya, syusin syusin zaya sahin. Lupa ya, udah hampir kita aja belajar ini sudah 1 tahun lebih ya, masih ingat? Enggak lemah banget. Sushin saya sahin Sushin khutbasa Adofan. Kalau Fadil Susin saya sahih. saya khut. Ingat ya, sami Allahu liman hamidah. Di antaranya tertekan, tertahannya suara sama terlepasnya ini sifatnya non, berarti baini. Ketika membaca ya tidak ditahan liman, tidak dibaca liman. Kalau liman tertahan liman, dan juga tidak rohwah liman, tidak, tapi tengah-tengah liman hamidah. Ini sifatnya non, yaitu baini. Ketika membaca an'amta siratal ladzina an'amta, ya usah siratal ladzina an'amta. Kalau an'amta nanti jadinya syiddah, padahal nun sama mim
Ya, lin umaronon sama min yaitu tengah-tengah yaitu baini. Bacanya siratal ladzina an'amta. Pelan-pelan ya. Siratal ladzina an'amta. Ya, teman-teman karena ini sifatnya baini. Ya, masih ingat ya? Insyaallah. Khud bursa hadrofatin susin zayasa. Bapak masih ingat ya? Fahatahu Sasun itu huruf Hamas terus Zahir. Aslu Qoribin Zigotin Jaddatullah terus Syujar Ajid Kotun Bakat Ajid Kotun bakar di terus Maro Lumaro Bain Nia Tawasud yang ini ataupun tawasud dulu ya. Ini ataupun tawasud tengah-tengah. Terus yang bawah khutbah al-fajri susi ya. Ingat ya bapak-bapak kalau mengucapkan ini pakainya ain ya. Kalau pas sholat kita mau iktidal bacanya pakai ain bukan pakai yang Sami'allahu liman hamidah. Ha bukan ha ya. Liman hamidah. Nah, coba kawanan ya Sami Allahu liman hamidah. ha ya. Sami'a Sami Allahu liman hamidah. hamidah ya. Ha Sami'allahu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya hamidah ya. Ya, sekali lagi coba Sami Allahu liman hamidah. hamidah tidak panjang hamidah ya. Ingat tidak panjang, tidak hamidah tapi hamidah. Coba sekali lagi bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Bisa ya? Karena baru tahu nih kalau ain ya. Pak Haji juga baru tahu kalau ain. Sami Allahu liman hamidah. Ini dibaca tebal, tafhim ya. Tafhim tebal. Sami Allahu liman hamidah. Pak Haji. Sami Allahu liman hamidah. Ya Pak sekarang. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Terus. Sami Allahu liman hamidah. Oke, bisa? Sami Allahu liman hamidah. Haji. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ingat ininya tidak ada yang panjang ya. Yang beda tulisannya ya. Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sudah paham ada pertanyaan? Haji, mulai. Kalau dahnya panjang berarti tetap salah. Sebab di sini tidak ada alifnya. Ya. Kalau dalnya panjang, otomatis ini ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya, otomatis dalnya ada fathah berdiri. Sedangkan penulisannya
Sami'allahu liman hamidah. Kayak ini tidak ada alifnya ataupun tidak ada yang dibacakan. Hamidahu lekaro jawanya sami Allah jangan kakek sapa Allah Gusti liman marang wong hamidahu kang muji sapa man ing hamidahu Allah orang yang telah memuji. Ini tidak dibacakan, tidak boleh liman hamidah. Oke, kalau sudah tahu tulisannya, berarti tidak boleh apa namanya, tidak boleh menambahi ya. Oke, kalau tulisannya awal tidak boleh memanjangkan, apalagi menambahi huruf. Kalau memanjangkan otomatis menambahkan huruf. Ya, contoh lagi akbar. Akbar biasanya ini akbar. Arabnya akbar. Arabnya akbaru. Baru ya. Nah ini kalau akbar nanti baca beda akbar. Tulisannya Latinnya juga nggak sama, Arabnya nanti juga nggak sama. Nanti akbar jamak akbar dan nanti biasanya satu ini bisa berubah arti. Ada akbar, ada yang bilang akbaru, ada yang mengartikan artinya tidak salah itu ada yang mengartikan apa gedung kayak ini gedung pengizin. Masa Allah adalah bersamakan, ini salah fatal. Makanya kalau sudah tahu kayak gini tolong diperhatikan, diistiqomahkan ya. Jangan, ini masalahnya Pak, kita itu kalau sudah kebiasaan dirubah sulit ya. Merubah kebiasaan itu sulit, paling sulit itu merubah kebiasaan. Kebiasaan melafalkan salah ya, kebiasaan karena sudah terbiasa ini sulit merubah. Karena kalau sudah terbiasa salah itu pasti akan sulit proses ya. Karena proses terbiasa tadi ya, terbiasa kita nggak mangap, tidak mengucapkan dengan membuka mulut. Sekarang harus ingat-ingat, oh aku baca Allah buka mulut. Nanti kalau kebiasaan, makanya kayak orang ini Iyaka na'budu. Kalau nggak di tasjid artinya juga beda. Iyaka na'budu. Iya, makanya dalam suratul Fatihah membaca menekan tasjid pada lafaz iyaka ini perlu ditekankan. Sebab kalau tidak ada tasjidnya, ini nanti artinya bukan kepadamu ya Allah kami menyembah, tapi artinya matahari. Fatal enggak nanti kepada matahari aku menyembah. Makanya sangat fatal dengan menambah iyaka ini dengan tidak membaca pakai tas. Contoh iya karena dua iya, seakan-akan sepele baca iya karena dua iya karena stain. Kalau ditekan tidak ditekankan dengan menekan tasjidnya, ini kita akan fatal bacanya. Iya karena dua iya wa iya. Fatal. Iyaka kalau nggak ada tasjidnya nanti bisa diartikan mata repot nanti menyembahnya Allah tapi dalam pembacaan tidak benar. Makanya kita perlu membaca suratul Fatihah dengan benar biar tidak nanti salah ya. Hamidah ingat tapi Allahu Akbar
Akbar sudah bisa semua ya, mudah-mudahan ya. Allahu Akbar. Ada juga kayak gitu, yang panjang Allahnya ya. Yang panjang apa kalau ada? Allahnya. Allahu Akbar. Allah. Nah, Allahnya jangan, A-nya jangan bar. Ya. Contoh ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang sering itu takbiran dulu. Terasa enak lagunya ya. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ikut lagu itu pasti salah. Kita tajwidnya. Kalau kita ikuti lagu, contoh keenakan lagunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibenarkan. Sebab tulisannya kayak gini, jangan sampai menambahin Allahu Akbar. Nanti dalam arti maknanya juga nanti berbeda. Ini sambil apa namanya, ingat-ingat ya, bapak-bapak nggak apa-apa nih ya, sambil ingat-ingat yang dulu ya. Harus. Ya. Ya tadi lagi minum ini. Yang dasar-dasar. Ah? Yang dasar-dasar ya. Sebab makharijul huruf sama sifat ini jarang diajarkan. Yang tahu, yang sering diajarkan ini bacaan-bacaannya, ini bacaan idhar, ini bacaan ikhfa, ini bacaan iqlab ini ya. Padahal yang dasar yang perlu ditekankan makharijul huruf dan sifat sifat. Makanya saya sering ya bolak-balik saya sampaikan makharijul huruf bisa makharijul huruf sama bisa sifat-sifatnya. Yang sudah belajar dengerin aja jadi udah tahu ini bacaan kurang pas dan pas pasti sudah paham. Kalau belum belajar makharijul huruf sama sifat seakan-akan sama ya, sama aja ini suaranya kok sama. Padahal kalau sudah tahu yakin, tapi saya yakin kalau sudah belajar makharijul huruf sama sifat, oh kurang pas bacaannya tahu. Jadi makmum pun akan wah kurang pas ini. Tapi kalau sudah belajar ini sudah sama ya, sudah tahu dipraktekkan oh pas. Contoh yang dasar tadi itu lafaz Allah ya, yang tidak dibuka Allah sama Allah. Yakin belajar sambil ingat-ingat yang dasar-dasar ya. Nanti kita akan masukin yang mem masih ingat ya mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemarin kita bahas non ya, non mati ulang ya. Non mati ataupun tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah ini ada berapa bacaan? Hah? 5 masih ingat ya, sebutkan. Hah? Masih ingat? Buat Pak 1 dari 5. Inhar halki. Nah, inhar halki artinya apa namanya? Huruf-huruf tenggok. Ada berapa hurufnya? 5. Ya, ada 5. 6. Pak Haji ada 5, yang betul ada 6. Nah, kita hitung. Ya, terus diurut aksor halki dari pangkat tenggorokan. Ini huruf pangkat tenggorokan. Hamzah, ha, terus ain, wastul, halki, terus terus goin, terus ingat ya, ini tadi namanya apa? Aksol, pangkal, tenggok, keluarnya huruf hamzah sama ha di pangkal tenggok.
Nah, keluarnya ain sama ha di mana? Tengah. Tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ain sama pas baca ain. A'yuba nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha sami'allahu liman hamidah. Ha di sini ya di tengah, jangan sampai ha. Kalau ha nanti sami'allahu liman hamidah. Ha pakai ha ya, hamidah. Karena apa pakai ha? Tempatnya sudah tidak sama, tengah sama pangkal. Ingat sami'allahu liman hamidah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, silakan sama. Terus idhar pertama, kedua. Idgham ada berapa? 2 Terus satu. biguna Nah, terus bila lahun. Yuna ada berapa hurufnya? 4. Apa aja? Yang nun. Nun, Nun. mim, wawu. ya Nah, terus bila una, lam. Terus ini baru 1, 2, 3, bukan 2. iklab Iklab hurufnya hurufnya cuman ba Saja. itu ya. Terus ikhfa ifa ada berapa hurufnya? 15 15. Ya, ini baru. Nah, nanti kita akan bahas yang non mati, mem sekarang aja. Mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada 29. Ini mempunyai 3 bacaan. Yang tadi apa? Nun tambah tentangwin ada 5 bacaan. Dan sekarang yang mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 bacaan. Yang pertama apa? Masih ingat? Belum ya? Idhar safawi Idhar artinya Jelas. syafawi artinya bibir. Idhar syafawi. Kenapa dia syafawi? Karena huruf mim ini makhrajnya yaitu di bibir. Makanya dinamakan syafawi. Kalau kita mengucapkan mim mamimun bam ya dapat ya mamimun. Kalau idhar syafawi berarti ketika mim mati ketemu huruf idhar syafawi ini nanti dibaca jelas. Setelah idhar syafawi terus ikhfa safawi satu lagi Idgham. idgham Guna dan bila guna. idgham mimi ini Idgham mimi. apa idgham Lain. mim. Kenapa dikarenakan idgham mimi? Karena bertemu dengan Huruf mim mim. ataupun idgham misli. Misli itu artinya mim bertemu mim. Ini hurufnya ada 1 mim. Ini ikhfa syafawi juga hurufnya ada yaitu ba. Kalau sudah paham ini idgham mim sama ikhfa syafawi ini selainnya nanti dibaca alaihim musawwirin waja'alahum ka'asfin
Ain. Nah, As. nah, yang dimaksud itu memnya ketemu dengan Kaf. kaf. Kaf termasuk idhar syafawi, bacanya waja'alahu ka'asfinna. Ya, dibaca tidak boleh berdengung, tidak boleh waja'alahum, tidak boleh, tapi jelas ka'asfin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi semua dan dipraktekkan ya. Tahu-tahu dipraktekkan karena merubah kebiasaan yang salah menuju yang ini memang berat kalau intinya ya. Mudah-mudahan kita semua, mohon maaf ada kesalahan dan maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.